Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa Liberty. Pagi hari ini Liberty berada di Jalan Sidoluhur, Kampung Batik, Laweyan. Kali ini Liberty akan mengajak pemirsa untuk jalan-jalan menyusuri sambil wisata, menikmati keberadaan dari kampung heritage bersejarah yang usianya sudah ratusan tahun silam atau sekitar tahun 1546. Kali ini Liberty akan menyuguhkan beberapa bagian-bagian yang bisa disinggahi. Kalau masalah disinggahi, hampir semua rumah yang ada di Kampung Batik Laweyan ini bisa disinggahi. Pasalnya keberadaan mereka, rumah-rumah pun dipakai untuk selain pabrik pembuatan batik baik tulis maupun printing, juga di depannya dipakai untuk semacam etalase atau toko pameran, toko batik. Bahkan juga ada semacam coffee. Ini coffee plus batik esensi. Di sini juga ada coffee and batik saudagar. Artinya bagi wisata yang datang ke Kampung Batik Laweyan ini, semua fasilitas ada, dari penginapan hotel berbintang 5 hingga guest house di Kampung Batik Laweyan ini disediakan. Artinya pengunjung wisatawan yang datang ke Kampung Batik Laweyan ini tidak perlu takut dan ragu lagi. Penginapan ada, makanan serba dekat, kulineran juga lengkap, serba ada. Di sini selain Kampung Batik Laweyan ini menyuguhkan wisata religi, wisata sejarah, juga wisata edukasi, sekalian juga wisata kulineran. Kali ini masuk ke halaman dari Cafe Saudagar. Ya, selain bisa menikmati kulineran yang disuguhkan, pengunjung bisa menikmati heritage bersejarah yang disajikan di rumah Kampung Batik Laweyan ini, yang di sini ada semacam cafe saudagar. Suasananya sangat bersejarah sekali, sehingga pengunjung bisa bersanteria menikmati suasana tempo dulu. Ini cafe saudagar. Selanjutnya tidak jauh dari coffee esensi dan batik tadi, cafe saudagar juga pemirsa bisa melanjutkan perjalanan wisatanya, bisa dengan jalan kaki, bisa dengan naik beca, atau bisa dengan bis pariwisata. Bis pariwisata ini bukan bis sebesar bis-bis besar, itu bukan. Itu hanya mobil kecil yang didesain untuk masalah pariwisata. Tiket untuk mengelilingi Kampung Batik ini hanya Rp15.000, bisa naik mobil wisata masuk ke gang-gang dari Kampung Batik Laweyan. Untuk masalah space, selfie, foto, tidak perlu diragukan lagi. Di Kampung Batik Laweyan ini banyak sekali untuk masalah space untuk berfoto. Angkringan juga selama 24 jam ada di Kampung Batik Laweyan. Ini salah satu hotel berbintang 5. Sehingga pengunjung pariwisata, edukasi, kuliner, heritage tidak perlu ragu lagi. Di sini semuanya disediakan. Apalagi kalau masalah makanan, ada angkringan, ada juga semacam warungan. Nah, ini angkringan warung gembredek. Ini buka sampai siang hari. Nanti bisa dilanjutkan angkringan-angkringan yang buka hingga pada malam hari. Dari wisata berbelanja batik,
Bahkan pengunjung juga bisa melakukan semacam praktek belajar membatik bagi ibu-ibu atau bapak-bapak juga diperkenankan untuk belajar masalah membatik dengan lilin atau malam ini. Jadi selain di kampung batik ini, rumah-rumah menyediakan spes penjualan batik dari berbagai variasinya, juga ada beberapa yang menyediakan semacam untuk praktek langsung membuat batik, baik itu batik tulis yang biasa dikerjakan oleh ibu-ibu, juga silahkan kalau mau mencoba ngecap. Kalau ngecap ini biasa dikerjakan oleh bapak-bapak yang pastinya banyak menyerap tenaga. Nah, kalau masalah kulineran, selain di kampung batik Laweyan ini ada semacam kue ledre, kue serabi, kue apem, dan masih banyak semacam kulineran tempo dulu yang ada di kampung batik Laweyan yang usianya sudah ratusan tahun silam ini. Di sini pokok pengunjung bisa menikmati sepuas-puasnya dari wisata edukasi, wisata kulineran, hingga wisata religi. Di sini semuanya ada, dari wisata religi masjid tertua di kota Solo, juga di kampung batik Laweyan ini ada. Makam tertua di kota Solo, makam Ki Ageng Henis yang menjadikan cikal bakal berdirinya dinasti Mataram Islam, juga ada. Wisata bersejarah masalah peninggalan Joko Tingkir Sultan Hadiwijaya abad 15 silam dengan kerajaan Pajangnya juga masih banyak bisa dijumpai di kampung batik Laweyan ini. Sekitar 100 meter dari sini, dari Tugu Hitam, dari yang dulu dikenal sebagai pasar Laweyan, tempo dulu zaman Joko Tingkir. Ini ke selatan masuk ke Bandar Kabanaran. Ini juga bandar bersejarah yang usianya sudah 500-an tahun yang lalu. Kalau dahulunya, sekarang ini yang ditandai dengan Tugu Hitam ini dikenal sebagai lokasi area dari Pasar Laweyan. Pasalnya keberadaan dari area Pasar Laweyan ini sudah menjadi semacam bangunan rumah-rumah warga asli penduduk masyarakat Laweyan, sehingga Pasar Lawe yang zaman peninggalan Sultan Hadiwijaya sudah mulai tergusur, pastinya sudah tidak ada lagi. Bahkan dari arah ke utara Tugu Hitam ini yang dulu dikenal sebagai Pasar Laweyan, dulu pernah tinggal di rumah yang tak jauh dari Pasar Laweyan ini, sekitar hampir di jalan raya yang sekarang Jalan Raya Dr. Hajiman ini, pernah ada peninggalan rumah dari Panembahan Senopati yang saat kecilnya dikenal sebagai Danang Sutowijoyo, atau lebih populer dengan sebutan Mase Ngabei Loring Pasar. Jadi artinya Mas Ngabei yang tinggalnya di utara Pasar Laweyan ini. Nah, tinggalnya di sekitar sekarang udah jadi rumah milik orang Laweyan, karena kan peninggalan dari Panembahan Senopati pastinya sudah rusak. Selanjutnya kita menuju ke arah toko-toko rumah yang sekaligus menjajakan masalah kain batik, batik sudah jadi ataupun yang lainnya yang bermotifkan batik. Intinya pengunjung dari berbagai daerah yang datang ke kampung batik Laweyan ini pastinya tidak mengecewakan. Baik yang datang dari berbagai daerah, bahkan dari luar negeri pun merasa nyaman untuk berlama-lama
tinggal atau menikmati atau berwisata dengan Kampung Batik Laweyan ini. Dari pembelajaran tentang pembuatan batik, wisata religi di tempat masjid tertua. Masjid tertua itu bukan dari Keraton Kasunanan Surakarta Diningrat, melainkan masjid tertua itu ada di Kampung Laweyan ini, Kampung Batik Laweyan ini. Juga masalah kulineran, Anda tinggal tidak jauh dari titik-titik tertentu ini yang ada di Jalan Sidoluhur, belum Setono, belum Jalan Tiga Negeri. Artinya di kampung-kampung Batik Laweyan ini kulineran senantiasa 24 jam ada. Bahkan masalah penginapan dari hotel berbintang sampai semacam hotel biasa hingga semacam guest house di Kampung Batik Laweyan ini ada. Bahkan guest house-nya ini ketika Anda tinggal di situ serasa Anda dibuat mengenang tempo dulu ratusan tahun silam. Pasalnya rumah-rumah yang dipakai guest house ini rumah kuno, rumah asli di zaman Kesultanan Pajang abad 15 silam. Kondisinya mengingatkan kita ketika menginap di situ, mengingatkan kita berada di suasana zaman Kesultanan Pajang, karena bangunan rumahnya masih berheritage sekali. Sumangga bagi kalian yang ingin berwisata ke Kampung Batik Laweyan, semuanya ada dan disediakan. Anda tinggal pilih mau nginep di hotel berbintang atau hotel kelas melati atau hotel semacam guest house, makan di tempat yang mewah, warung Padang, angkringan, hingga kulineran tradisional apem, serabi. Lah, di sini ledre, di sini ada semuanya. Monggo silahkan. Bahkan oleh-oleh pun, oleh-oleh khas tradisional Kota Solo bisa dijumpai di Kampung Batik Laweyan ini. Pokoknya di Kampung Batik Laweyan ini semuanya disediakan, sehingga tidak menjadikan pengunjung dari berbagai daerah yang melakukan semacam wisata bersejarah, wisata edukasi, wisata religi tidak kecewa dengan datang di Kampung Batik Laweyan yang senantiasa bukan hanya menjajakan dagangan kain batik, baju batik atau yang serba batik saja, melainkan di sini juga ada komplit wisata kuliner ada, wisata religi ada, bahkan edukasi untuk pelatihan pembuatan batik juga ada. Nah, termasuk tidak ketinggalan yang biasa melakukan semacam selfie atau semacam sepis-sepis untuk melakukan foto juga ada, termasuk gang yang ada di Setono 1 ini. Nah, di gang Setono 1 ini kalian bisa melakukan foto sambil membaca semacam sejarah-sejarah tempo dulu, sejarah Kampung Batik Laweyan. Nah, di sini bisa kalian para pewisata bisa melakukan semacam kegiatan berfoto ria di unduk usuk gang Setono. Selain menikmati wisata sejarah dengan sebelum ketika masuk ketika mau menginap, ketika mau membeli semacam batik, bisa melihat semacam contoh-contoh, artinya dari pemaparan sejarah dari sini. Misalnya konsep rumah kolonial begitu kental akan filosofi budaya Jawa. Budaya menjadi ciri khas khusus dari tempat menginap dengan bangunan rumah yang sudah sejak tahun 1700-an. Rumah juragan batik yang beralih fungsi menjadi tempat penginapan.
perpaduan arsitektur Jawa dan Eropa menjadikan pengalaman yang tak terlupakan ketika Anda berkunjung di tempat ini. Oh, ini suasana di dalamnya masih bersejarah sekali. When in Solo, juga di Kampung Batik Laweyan ini juga ada semacam peninggalan berupa bunker. Bunker itu bangunan yang ada di bawah tanah, di bawah lantai rumah yang pada saat itu dipakai untuk semacam persembunyian sekaligus untuk mengamankan dari harta-harta mereka para saudagar. Wah, kalau kita mengitari lebih jauh masih banyak sekali heritage rumah batik yang disuguhkan untuk mereka para wisata. Demikian liputan Liberty yang berada di jalan utama dari Kampung Batik Laweyan, yaitu Jalan Sido Luhur.